Oke teman-teman, hari ini kita akan coba melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Kita akan jeda sejenak dari dunia serba cepat dan benar-benar menyelam ke satu topik secara mendalam, pelan-pelan. Coba bayangkan kita lagi membongkar sebuah jam tangan mekanik yang super rumit. Kita nggak cuma mau lihat jarum jamnya, tapi kita mau bongkar satu persatu setiap roda giginya, setiap komponen kecil yang bikin jam itu berdetak. Nah, objek kita kali ini adalah ilmu hukum, sebuah disiplin yang jujur saja seringkali disalahpahami. Tujuan kita membedah DNA-nya, helai demi helai, sampai kita benar-benar paham apa sih yang membuatnya begitu spesial dan unik. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita mulai dari krisis identitas. Kita akan gali kenapa ilmu hukum itu seringkali kayak merasa salah tempat di dunia akademik. Lalu, kita bangun fondasi yang kokoh dengan 3 pilar filosofis. Anggap ini sebagai alat bedah kita. Baru setelah itu, kita masuk ke bagian utama, membedah DNA ilmu hukum itu sendiri. Kita juga akan jadi saksi benturan paradigma, sebuah pertarungan ide yang seru banget. Dari situ, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa ilmu hukum itu adalah spesies unik, atau bahasa kerennya sui generis. Dan terakhir, semua pemahaman ini akan kita bawa pulang ke konteks Indonesia, melihat cita hukum Pancasila. Jadi, ini bukan ringkasan ya, ini adalah sebuah ekspedisi. Siap? Mari kita mulai. Oke, kita langsung ke inti masalahnya. Coba bayangkan sebuah kebun binatang. Jelas kan? Ada kandang buat singa, ada akuarium buat lumba-lumba, ada terarium buat ular. Masing-masing punya ciri khas, punya habitat yang jelas. Nah, sekarang bayangin ada satu makhluk super aneh. Sisiknya kayak reptil, tapi kok bisa terbang kayak burung? Dan hidupnya di air pula. Penjaga kebun binatangnya pusing, ini mau ditaruh di kandang mana? Nah, kurang lebih itulah nasib ilmu hukum. Sering banget dipaksa masuk ke kandangnya ilmu sosial atau diukur pakai standarnya ilmu alam, seolah-olah dia nggak punya habitatnya sendiri, nggak punya identitasnya yang unik. Nah, inilah pertanyaan kunci yang akan jadi kompas kita. Perbedaannya itu bukan cuma soal buku yang dibaca atau gedung fakultasnya yang beda, tapi jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah perbedaan yang akarnya ada di fondasi filosofisnya. Tunggu sebentar. Saya rasa disinilah banyak orang mulai kehilangan arah. Fondasi filosofis itu kan kedengarannya abstrak banget. Maksudnya apa sih secara nyata? Apa faktor-faktor fundamental yang bikin cara berpikir seorang ahli hukum itu beda total dari seorang sosiolog atau dokter? Bisa nggak kita bedah beneran faktor ini? Pertanyaan yang bagus sekali. Tentu saja bisa. Jadi gini, sebelum kita bisa paham keunikan ilmu hukum, kita nggak bisa langsung lihat hukumnya. Itu sama saja kayak mencoba memahami sebuah gedung cuma dengan lihat warna catnya. Kita harus turun, kita harus lihat fondasinya. Dan untuk itu, kita butuh alat yang tepat. Di dunia pemikiran, alat itu adalah filsafat ilmu. Ada 3 pilar, 3 pertanyaan dasar yang bisa kita tanyakan ke semua disiplin ilmu, dari fisika kuantum sampai sastra, untuk membongkar identitas aslinya. Inilah fondasi kita. Dan inilah ketiga alat kita, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mungkin kedengarannya kayak mantra ya, tapi anggap saja mereka ini 3 detektif. Ontologi, ini detektif apa? Yang selalu nanya, sebenarnya apa sih yang lagi kita omongin? Lalu epistemologi, ini detektif bagaimana? Yang menyelidiki gimana caranya kita bisa tahu soal itu. Dan terakhir, aksiologi, detektif untuk apa? Yang bertanya, terus apa gunanya semua ini? Nah, 3 detektif inilah yang akan kita pakai buat menginterogasi ilmu hukum. Kita mulai dari detektif pertama, ontologi. Ini pertanyaan paling dasar. Apa? Apa hakikat objek yang kita selidiki? Kalau buat ahli biologi, objeknya jelas. Makhluk hidup, sel, DNA. Sesuatu yang bisa ditaruh di bawah mikroskop. Kalau buat ekonom, objeknya mungkin lebih abstrak. Pasar, inflasi. Nah, ontologi ini memaksa kita untuk mendefinisikan dengan presisi. Benda apa yang jadi fokus studi kita? Apakah benda itu nyata atau cuma konsep? Lanjut, detektif bagaimana, yaitu epistemologi. Kalau ontologi tadi nanya bendanya apa, epistemologi nanya cara belajarnya gimana. Seorang ahli kimia, metodenya ya eksperimen di lab. Seorang sejarawan, metodenya ya analisis dokumen kuno. Jadi epistemologi ini ibaratnya adalah buku resep dari sebuah ilmu. Isinya langkah-langkah yang harus diikuti, biar pengetahuan yang dihasilkan itu valid dan bisa dipercaya. Dan detektif terakhir kita, aksiologi, bertanya untuk apa? Ini pertanyaan tentang jiwanya sebuah ilmu. Tujuan akhirnya apa? Ilmu kedokteran, tujuannya ya untuk menyembuhkan orang. Ilmu teknik, tujuannya untuk membangun jembatan, gedung, dan solusi masalah manusia. Aksiologi ini adalah kompas moral sekaligus kompas praktis dari sebuah ilmu. Pengetahuan ini mau kita pakai buat kebaikan apa? Jadi, inilah kerangkanya.
Identitas unik setiap ilmu itu lahir dari kombinasi spesifik 3 jawaban ini. Apa objeknya, bagaimana metodenya, dan untuk apa tujuannya. Persis kayak resep kue. Coba deh ganti satu bahan saja atau ubah cara mengaduknya, hasilnya pasti jadi kue yang sama sekali berbeda. Oke, saya ngerti sekarang. Jadi kita punya 3 lensa. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kerangkanya sangat jelas. Nah, sekarang saya penasaran banget. Ayo kita pakai kacamata ini dan lihat ilmu hukum. Apa yang bakal kita temukan? Tepat sekali, sarung tangan sudah terpasang, pisau bedah filosofis kita, 3 detektif tadi sudah siap. Sekarang waktunya kita masuk ke ruang operasi dan mulai membedah DNA ilmu hukum. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Dan disinilah, pada sayatan pertama, kita langsung menemukan perbedaan paling fundamental pada level ontologi. Ilmu sosial, kayak sosiologi, itu objeknya adalah dunia Dasein, dunia apa adanya. Mereka lihat kenyataan. Tingkat kejahatan naik, angka perceraian, perilaku pemilih di pemilu. Objeknya itu fakta empiris yang bisa diukur. Nah, sebaliknya, ilmu hukum itu melihat dunia das Sollen, dunia apa yang seharusnya. Fokusnya bukan kenapa orang mencuri, tapi bahwa orang seharusnya tidak mencuri. Tunggu, ini krusial banget. Seorang sosiolog bisa ke lapangan, bikin survei, kumpulin data. Objeknya nyata. Tapi gimana caranya orang bisa mempelajari sebuah keharusan? Das Sollen ini kan nggak bisa dilihat, nggak bisa diukur. Wujud konkretnya apa? Apa cuma ide di kepala kita aja? Pertanyaan yang sangat jitu, wujud konkret dari Das Sollen itu bukanlah perilaku, melainkan teks. Objek studi ilmu hukum itu adalah sebuah ekosistem buatan manusia yang luar biasa besar, sebuah massa norma. Coba bayangin deh, sebuah perpustakaan raksasa yang isinya konstitusi, ribuan undang-undang, jutaan peraturan dan putusan pengadilan, ditambah lagi rak-rak yang isinya buku-buku tebal dari para ahli hukum. Nah, inilah dunia yang dipelajari oleh seorang ahli hukum. Objeknya adalah kata-kata, kalimat, dan struktur argumen yang tertulis di dalam teks-teks otoritatif ini. Ini adalah produk budaya, bukan fenomena alam. Pak Sudikno Mertokusumo merangkumnya dengan sangat pas. Fokusnya itu pada perilaku yang ditentukan, bukan perilaku yang diamati. Ilmu hukum nggak nanya, kenapa ya orang suka nerobos lampu merah? Itu pertanyaannya sosiologi. Ilmu hukum nanya, berdasarkan pasal sekian ayat sekian, apa konsekuensi hukum dari nerobos lampu merah? Dan bagaimana negara seharusnya merespon? Ini menarik, tapi sekaligus bikin bingung. Kalau objeknya cuma teks yang isinya keharusan, bukan fakta di dunia nyata, gimana bisa ini disebut ilmu? Bukannya itu lebih mirip studi sastra atau teologi? Gimana mungkin kita bisa mempelajarinya secara objektif dan sistematis layaknya sebuah ilmu? Pertanyaan itu membawa kita tepat ke jantung cara kerja ilmu hukum. Untuk menjawabnya, kita butuh sebuah model, sebuah analogi yang kuat. Mari kita bayangkan, ilmu hukum itu bukan sekedar tumpukan buku, tapi sebagai sebuah sel biologis yang hidup. Sebuah sel biologis? Wah, ini analogi yang nggak kepikiran sama sekali. Saya benar-benar penasaran. Tolong jelaskan, gimana ceritanya sebuah sistem hukum bisa bekerja seperti sel? Baik, mari kita mulai dari intinya, nukleus. Di dalam inti sel ada yang namanya DNA. Ini adalah cetak biru genetik, kode sumber yang berisi semua instruksi untuk membangun dan menjalankan tubuh kita. Nah, dalam analogi kita, nukleus ilmu hukum itu adalah himpunan semua hukum positif, konstitusi, undang-undang, peraturan. Inilah DNA hukum kita. Teks-teks ini sifatnya statis dan otoritatif. Mereka adalah cetak biru yang jadi dasar dari seluruh sistem. Oke, jadi kita punya cetak biru statis ini, DNA-nya. Tapi DNA di dalam sel kita kan nggak melakukan apa-apa dengan sendirinya. Dia cuma diam di sana. Lalu bagaimana teks-teks hukum yang diam ini bisa berinteraksi dengan dunia nyata yang terus berubah? Bagaimana ia bisa hidup? Tepat sekali. Dan pertanyaan itu membawa kita keluar dari nukleus ke bagian lain dari sel. Disinilah epistemologi berperan. Di dalam sel ada mesin-mesin kecil namanya ribosom. Tugasnya membaca kode DNA lalu menerjemahkannya menjadi protein, molekul yang benar-benar melakukan pekerjaan. Nah, dalam ilmu hukum, mesin ini adalah metode-metode seperti interpretasi dan argumentasi. Para hakim dan sarjana hukum itulah ribosom sistemnya. Mereka mengambil teks statis dari UU, DNA-nya. Misalnya kalimat dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Lalu, lewat proses interpretasi, mesinnya, mereka menerjemahkannya jadi sesuatu yang hidup dan berfungsi, sebuah putusan dalam kasus pembunuhan. Inilah proses menghidupkan kode yang mati menjadi keadilan yang nyata. Terakhir, aksiologi, alias tujuannya. Buat apa sih semua ini? Sel itu bekerja untuk menjaga homeostasis, keseimbangan di dalam tubuh. Begitu juga ilmu hukum. Tujuannya bukan menafsirkan demi menafsirkan, tapi untuk tujuan yang lebih besar. Menyelesaikan sengketa, menjaga ketertiban, dan mencapai keadilan dalam organisme masyarakat. Tujuannya itu secara inheren bersifat praktis dan preskriptif.
Jadi kalau kita lihat secara utuh, ilmu hukum itu adalah sebuah sel yang punya DNA, norma hukum, punya mesin penerjemah, metode interpretasi, dan punya fungsi untuk menjaga keseimbangan, keadilan. Nah, karena ilmu hukum punya DNA dan cara kerja yang begitu spesifik, coba bayangkan lagi makhluk unik di kebun binatang tadi. Secara alami, dia bakal sering berbenturan dengan penjaga kebun binatang dari kandang lain, para ilmuwan alam dan sosial, yang datang dan bilang, "Hei, kamu harus diukur dengan cara kami, kamu harus bisa diuji di laboratorium kami." Inilah yang disebut benturan paradigma, sebuah pertarungan identitas yang sudah berlangsung berabad-abad. Salah satu penjaga kebun binatang yang paling dominan ini adalah sebuah paham yang disebut saintisme. Pentingnya dicatat, ini adalah sebuah ideologi, bukan ilmu itu sendiri. Saintisme itu keyakinan bahwa metode ilmu alam, observasi, eksperimen, pembuktian adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran. Paham ini jadi sangat kuat setelah sukses besarnya fisika Newton dan biologi Darwin. Akhirnya, paham ini mencoba menjadikan metode mereka sebagai standar emas untuk semua jenis pengetahuan manusia. Di bawah pandangan yang kaku ini, ilmu hukum seringkali dipandang sebelah mata, dianggap tidak ilmiah atau bahkan bukan ilmu sama sekali. Kenapa? Ya karena objeknya, norma, nggak bisa disentuh, dan metodenya, interpretasi, nggak bisa diulang di laboratorium. Ini sama aja kayak mengkritik seorang penyair karena puisinya nggak bisa dibuktikan pakai rumus matematika. Ini menarik. Jadi ada tekanan dari luar. Tapi gimana reaksi dari dalam komunitas hukum sendiri? Apakah para ahli hukum cuma diam saja dan menerima label tidak ilmiah ini? Atau ini justru memicu perdebatan internal yang sengit tentang jati diri mereka sendiri? Tentu saja memicu perdebatan besar. Di Indonesia sendiri, kita bisa lihat ada dua kutub pemikiran. Di satu sisi, ada almarhum Profesor Satjipto Raharjo. Beliau, mungkin karena terpengaruh tekanan saintisme, berpendapat bahwa karena ilmu hukum tidak berangkat dari kenyataan empiris, maka ia bukanlah ilmu sejati. Baginya, hukum itu lebih seperti keahlian praktis, kayak jadi montir yang jago. Di sisi lain, ada Profesor Peter Mahmud Marzuki yang mengambil sikap bertahan. Beliau bilang, tunggu dulu, fakta bahwa ilmu hukum beda dari ilmu sosial itu bukan berarti dia lebih rendah, itu artinya dia berbeda. Dia adalah ilmu sui generis, dalam jenisnya sendiri, spesies unik dengan aturan mainnya sendiri yang sah. Implikasinya besar loh, kalau Pak Cip benar, Fakultas Hukum harusnya jadi sekolah vokasi. Kalau Pak Peter benar, ia adalah sebuah disiplin akademis yang unik dan setara. Untuk memperjelas perbedaan fundamental ini, ayo kita tinggalkan analogi biologi dan pindah ke dunia teknologi modern. Bayangkan kita lagi membandingkan dua jenis kecerdasan buatan atau AI. Di satu sudut, kita punya ilmu sosial dan ilmu alam. Di sudut lain, kita punya ilmu hukum. Keduanya sama-sama cerdas, tapi cara kerja dan tujuannya beda total. Ilmu-ilmu empiris itu bekerjanya seperti model machine learning. Mereka diberi makan data dunia nyata dalam jumlah yang sangat besar. Jutaan transaksi kartu kredit, data cuaca puluhan tahun, perilaku jutaan pengguna media sosial. Lalu mereka pakai statistik untuk cari pola dan membuat prediksi deskriptif tentang apa yang kemungkinan besar akan terjadi. Tujuannya adalah meramal masa depan berdasarkan data masa lalu. Oke, jadi machine learning itu tentang prediksi berdasarkan data. Lalu kalau ilmu hukum bukan tentang memprediksi, logika apa yang dipakainya? Apa padanannya di dunia AI? Ilmu hukum itu bekerjanya seperti tipe AI yang lebih klasik dan logis. Namanya expert system atau sistem pakar. Contoh paling gampangnya itu program catur kayak Deep Blue. Deep Blue itu tidak menganalisis jutaan permainan catur sebelumnya untuk memprediksi langkah lawannya. Bukan. Sebaliknya, dia punya knowledge base yang sempurna. Semua aturan main catur. Mesin inferensinya adalah logika murni. Ketika dihadapkan pada posisi buah catur di papan, input masalah, dia nggak meramal, tapi melakukan deduksi logis untuk menentukan langkah terbaik atau yang seharusnya dilakukan sesuai aturan. Outputnya bukan prediksi, tapi resep atau preskripsi. Nah, begitulah ilmu hukum bekerja. Ia mengambil sebuah kasus, input, memprosesnya melalui aturan yang ada, knowledge base, menggunakan logika hukum, inferensi engine, dan menghasilkan putusan output tentang apa yang seharusnya terjadi. Jadi, setelah kita melihatnya lewat pilar filosofis, membedahnya pakai analogi sel, dan membandingkannya dengan sistem pakar, semua jalan membawa kita ke satu kesimpulan yang tak terelakkan. Ilmu hukum adalah sui generis. Ia adalah spesiesnya sendiri di kerajaan ilmu. Dia punya objek normatif, metode interpretatif, dan tujuan preskriptif. Dan karena dia adalah spesies yang unik, maka dia nggak bisa diteliti pakai metodenya spesies lain. Dia butuh metodenya sendiri. Coba kita sandingkan kedua metode ini. Bayangkan topiknya kejahatan. Peneliti ilmu sosial akan mulai dari realitas. Apakah ada hubungan antara pengangguran dan tingkat pencurian? Hipotesisnya, makin tinggi pengangguran, makin tinggi pencurian.
Prosesnya, kumpulkan data statistik untuk membuktikan atau menyanggah hipotesis itu. Nah, sebaliknya, peneliti hukum normatif itu mulainya dari masalah di dalam aturan. Apakah definisi pencurian dalam KUHP sudah mencakup pencurian data digital? Isu hukumnya adalah soal interpretasi. Prosesnya adalah mengumpulkan undang-undang dan putusan terkait, lalu menafsirkannya. Tujuannya bukan membuktikan fakta, tapi membangun argumen hukum yang paling koheren. Perbandingan itu membuat perbedaannya sangat jelas ya. Yang satu melihat keluar ke dunia, yang satu melihat ke dalam sistem aturan. Lalu, apa saja langkah-langkah konkret dalam penelitian hukum normatif yang melihat ke dalam ini? Prosesnya sangat sistematis. Pertama, identifikasi. Tentukan aturan mana saja yang relevan. Kedua, kumpulkan bahan hukumnya. Ketiga, interpretasi. Ini intinya, menggali makna dari teks. Keempat, sistematisasi. Langkah ini krusial. Anda harus pastikan semua aturan yang sudah ditafsirkan itu nggak saling bertentangan. Kayak lagi menyusun kepingan puzzle jadi gambar yang utuh. Baru setelah gambarnya utuh, di langkah kelima, Anda bisa membangun argumen yang logis. Dan terakhir, menarik kesimpulan. Ini adalah proses konstruksi logis, bukan penemuan empiris. Oke, sejauh ini kita sudah membahas karakteristik universal dari spesies bernama ilmu hukum. Tapi, sama seperti spesies hewan yang beradaptasi dengan lingkungannya, setiap sistem hukum nasional juga beradaptasi dan berakar pada tanah filosofisnya sendiri. Sekarang, saatnya kita bawa diskusi ini pulang ke ekosistem hukum Indonesia. Konsep kuncinya di sini adalah cita hukum, atau dalam bahasa Belanda, rechtsidee. Coba bayangkan, seluruh bangunan hukum kita itu adalah sebuah katedral yang megah. Undang-undang itu tiang-tiangnya, putusan pengadilan itu jendela-jendelanya. Nah, cita hukum ini adalah batu fondasi pertama yang diletakkan, sekaligus bintang penuntun di puncak menaranya. Dia adalah jiwa dari sistem hukum itu, sumber nilai yang menjawab pertanyaan, kenapa kita membangun katedral ini, keindahan macam apa yang ingin kita wujudkan. Di Indonesia, cita hukum itu adalah Pancasila. Dan ini bukan sekedar hafalan upacara. Dalam filsafat hukum, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Dia punya dua fungsi vital. Fungsi konstitutif, artinya dia yang mendirikan bangunan hukum Indonesia. Tanpa Pancasila, bangunan itu runtuh. Lalu ada fungsi regulatif, artinya dia jadi penggaris untuk mengukur keadilan. Misalnya, kalau ada UU yang isinya bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, maka berdasarkan fungsi regulatif Pancasila, UU itu bisa dianggap tidak adil dan harus diuji. Sekarang, kita sampai pada pertanyaan, terus kenapa? Kenapa kita harus repot-repot memahami semua ini? Jawabannya ada di sini. Memahami sifat sui generis ilmu hukum dan peran Pancasila sebagai akarnya adalah hal yang super krusial. Kalau pemahaman ini hilang, kalau Fakultas Hukum mulai mengajarkan hukum seolah-olah itu sosiologi atau ilmu politik, maka akarnya akan membusuk. Akibatnya, pohon hukum kita akan menghasilkan buah yang jelek, sarjana hukum yang bingung, undang-undang yang cacat, putusan yang tidak adil, dan ujung-ujungnya, supremasi hukum yang lemah, yang dampaknya terasa di setiap sendi kehidupan kita semua. Maka, setelah perjalanan panjang membongkar DNA ilmu hukum ini, kita tiba di akhir, tapi sekaligus di awal yang baru. Kita akhiri dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Setelah tahu bahwa hukum adalah ilmu yang unik, yang tugasnya bukan meramal tapi memberi resep keadilan, dan bahwa resep itu harus selalu berlandaskan jiwa bangsa kita, Pancasila. Pertanyaan besarnya adalah, apa artinya ini bagi kita? Bagaimana seharusnya kita sebagai legislator, dosen, hakim, dan warga negara membangun, mengajarkan, dan menerapkan hukum di Indonesia? Pertanyaan ini kini ada di tangan Anda. Terima kasih.